It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Terus jari telunjuknya nih Wak digoyang-goyangan ke kiri ke kanan. Kayak gitu. Si nenek ini seolah-olah bilang, stop, diam kok, jangan kau baca apa-apa, stop, berhenti kau sekarang, kayak gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor part 205. Dan di KHW part 205 ini aku akan menceritakan kisah yang sangat-sangat epic sekali, dan juga ini sekaligus menjadi pemanasan, Wak. Pemanasan untuk series kita yang selanjutnya, yaitu KHW Internasional. Ini pemanasan dulu, aku kasih satu episode dulu ya kan. Dan kisah malam ini menceritakan tentang ritual dukun yang terjadi di Turki, tepatnya di kota Konya. Jadi kalian mohon bersabar aja, series KHW Internasional lagi kami kumpulkan, jadi ditunggu aja ya. Ini aku kasih tipis-tipis aja lah ke kalian soal KHW Internasional ini, yang aku yakin kali bakal bikin kalian tercengang lain, Wak, hantunya di luar negeri sana tuh kalian. Aku nggak mau spill banyak-banyak di sini, tapi yang jelas kalian harus tonton ini sampai habis karena ada plot twist besar yang membuat kita ini keheranan sampai sekarang. Bahkan waktu baca cerita ini aku nggak kalah heran sama plot twistnya, serius. Nah, penasaran sama kisah selengkapnya kan? Tapi tunggu dulu nih ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau berbagi informasi penting dulu nih sama kalian semua. Buat kalian yang hobi check out belanja online kayak aku nih, aku punya tips supaya kalian bisa belanja online sambil nabung cashback, Wak. Jadi walaupun kita belanjanya banyak, Wak, kita tetap bisa cuan gitu loh. Caranya cukup dengan buka Shopback dulu. Setiap kali belanja online, Wak, aku nih pasti bakal check out barangnya melalui aplikasi Shopback. Jadi Shopback ini adalah aplikasi yang akan memberikan reward kepada seluruh penggunanya berupa cashback dari setiap transaksi belanja online yang dilakukan melalui Shopback. Dan ini tanpa ada jumlah minimum belanja ya. Jadi berapapun kalian check out pasti akan dapat cashback, Wak. Nah, selalu cashback yang udah masuk ke akun kalian nantinya bisa dicairkan. Nanti kalau misalnya nominalnya udah mencapai 25.000 nih, kalian bisa mencairkannya dalam bentuk pulsa. Tapi kalau misalnya nominal yang sudah mencapai 50.000, kalian juga bisa mencairkannya menjadi uang tunai langsung melalui ke rekening bank kalian. Jadi cashback yang udah dicairin ya bisa kita pakai lagi buat belanja. Menarik kali kan? Hanya di Shopback kita ini bisa belanja online sambil nabung cashback. Nggak percaya kalian? Nih aku kasih lihat sama kalian saldo aku ya. Tuh, ya. Lumayan kali ya kan? Gak hanya aku aja, Wak, banyak pengguna lainnya yang juga merasakan manfaat dari nabung cashback melalui Shopback. Dan informasi menariknya, Wak, Shopback ini punya lebih dari 700 merchant e-commerce dari berbagai kategori, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Uniqlo, Zalora, Wetsen, sampai merchant travel macam Agoda, Booking.com, Trip.com, dan lain itu ada. Pasti ada salah satu yang aku sebut tadi jadi e-commerce favorit kalian kan? Emang udah lengkap kali. Nah, supaya kalian bisa ikutan nabung cashback melalui Shopback, Wak, sekarang aku bakal tunjukin kalian cara ngundangnya ya. Simak baik-baik. Jadi, Wak, pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Shopback, lalu pilih merchant kesukaan kalian. Nah, karena aku mau check out belanjaan untuk anak aku di TikTok Shop, jadi aku pilih TikTok Shop ya. Nanti, Wak, detail cashbacknya bakal muncul di sini nih. Dan selain itu, kalian juga nanti akan diarahkan ke merchant yang sudah kalian pilih tadi. Udah deh. Setelah itu kalian bisa langsung berbelanja seperti biasa dan cashbacknya akan otomatis masuk ke akun Shopback kalian setelah transaksinya terverifikasi. Cara yang sama juga berlaku buat kalian yang mau liburan dan butuh booking hotel ya, Wak. Nah, tambahan informasi juga, kalian bisa mendapatkan cashback lebih banyak di pekan gajian Shopback di tanggal 25 sampai 27 di setiap bulannya, dan juga tanggal-tanggal kembar macam 55, 66, 77 dan seterusnya ya. Dan nggak sampai itu aja, Wak. Selain itu, kalau misalnya kalian download aplikasi Shopback sekarang, kalian bisa mendapatkan bonus saldo cashback gratis sebesar Rp20.000. Caranya gampang kali, kalian langsung download aplikasi Shopback. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Daftarkan akun kalian dan jangan lupa untuk memasukkan kode SB Nadia ya. Cuan kali, Wak. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi Shopback sekarang juga. Belanja online sambil nabung cashback, ya buka Shopback dulu. Selamat berbelanja dan panen tabungan cashbacknya, Wak ya. Niki aku nih baru belanja kantong asi. By the way, mama belanjanya emang kayak gini terus, Wak, ya kan? Aku belanja dapat cuan. Di mana lagi kalau bukan di Shopback? Nah, sekarang baru nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pemanasan KHW Internasional ini. Check it out.
Oke Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Israfil dari Singapura. Halo Bang Israfil, saudara serumpun Wak kita sama Bang Israfil ini, sama-sama keturunan Melayu. Nah jadi Wak, ceritanya sejak tahun 2020 Bang Israfil ini, kita panggil Bang Is aja lah ya. Bang Is ini sudah menetap di Turki karena memang dia bekerja di sana. Lalu pada bulan Agustus tahun 2021 ada urusan pekerjaan yang mengharuskan Bang Is ini pergi ke kota Gaziantep, namanya Gaziantep, entah apa, pokoknya tulisannya kayak gitu. Letaknya di Turki bagian tenggara. Dan setelah urusannya di Gaziantep ini selesai, Bang Is ini pun pindah lagi lah ke kota selanjutnya. Dia tuh lagi kayak monitor lah ke beberapa kota yang ada di Turki itu. Pertama Gaziantep, kota berikutnya yaitu kota Konya yang terletak di Turki bagian selatan ya. Nah, Bang Is ini berangkat dari Gaziantep menuju ke Konya dengan menggunakan bus yang pada saat itu dijadwalkan akan berangkat jam 7 pagi. Karena memang baru pertama kali ke kota Konya, pada saat itu Bang Is ini waktu udah nyampe di terminal, dia mau mastiin lagi nih, ini benar nggak bus yang akan aku naikin ini betulan ke Konya gitu kan. Akhirnya dia pun bertanyalah ke seorang perempuan penumpang juga gitu kan, yang tampaknya juga sedang menunggu bus yang sama. Bang Is nanyalah, halo perkenalkan nama saya Israfil, saya mau tanya bus yang ini nih betul mau menuju ke Konya nih Mbak, kata kayak gitu. Nah perempuan ini pun jawab, oh iya halo Israfil, saya Yisman, namanya Yisman Wak. Oh ya betul, ini bus menuju ke Konya. Ini dia nggak orang Indonesia Wak, ya orang Turki juga nih Mbak Yisman ini ha. Oh ya udah kalau kayak gitu terima kasih ya Mbak ya gitu. Kamu ke Konya Israfil, kata si Yisman. Kebetulan aku juga mau ke sana kok, katanya. Iya Mbak, aku mau ke sana juga, aku ada kerjaan di Konya. Ternyata satu tujuan kita ya gitu. Pokok basa-basi lah mereka berdua nih. Dah lah tuh singkat cerita, akhirnya tibalah waktu keberangkatan Wak. Di dalam bus itu ternyata tempat duduknya Mbak Yisman ini berada di depannya Bang Is. Dan karena Bang Is ini merasa sangat bosan di perjalanan itu, akhirnya dia pun ngajak Yisman ngobrol lah. Yisman kan di belakang dia kan ngobrol dan gitu salah kadarnya. Tapi gara-gara memang posisi kursinya terpisah, depan-depanan bukan samping-sampingan, jadi kan ngobrolnya agak nggak nyaman lah gitu kan, ngadep-ngadep belakang kayak gitu. Alhasil mereka ini pun tukeran nomor WhatsApp gitu Wak, untuk berkomunikasi lewat chat. Udah lah yuk kita tukeran aja chat, sambil chattingan aja gitu kan, sama-sama bosan orang ini. Nah dalam percakapan di chat itu Bang Is ini bilang, Bang Is ini nanya, Yisman kamu asalnya memang dari kota Konya kah? Barangkali aku bisa nanya-nanya ke kau nih tempat-tempat yang menarik di Konya, soalnya kan aku baru pertama kali kesini. Dia tuh di chat tuh kan. Yisman jawab, bukan, aku bukan orang Konya, aku nih orang Gaziantep, kota yang tadi kan, kota yang sebelumnya. Aku datang ke Konya ini mau berobat Is, katanya. Loh kau berobat apa, lagi sakit kau, katanya. Waktu itu Yisman nggak langsung jawab Wak, nggak langsung dibalas, macam ada jeda agak lama lah gitu sebelum akhirnya Yisman pun mengirimkan pesan yang cukup mengejutkan untuk si Bang Is. Jadi ceritanya Yisman ini baru saja kehilangan suaminya yang meninggal karena COVID itulah Wak. Nah suaminya ini meninggal di luar kota yang jaraknya sangat-sangat jauh. Karena memang tidak memungkinkan untuk dibawa pulang ke Gaziantep itu, akhirnya suaminya dimakamkan di kota itu. Kota yang sangat jauh ini nggak disebutkan pula kotanya di mana. Yang penting nggak di Konya, nggak di Gaziantep. Gegara posisi waktu itu memang ya kan lagi COVID kan Wak. Yisman pun nggak sempat ketemu sama jasad suaminya untuk terakhir kalinya. Padahal pada saat suaminya meninggal itu Wak, ternyata adalah ini satu urusan penting yang belum selesai. Dan itulah Wak yang menjadi alasan kenapa si Yisman ini pergi ke Konya. Loh kenapa? Apa hubungannya Nadia? Kalian tahu Wak? Karena konon katanya di Konya itu, di tempat yang akan mereka kunjungi ini, ada seorang dukun yang bisa membantu Yisman bertemu dengan suaminya yang udah meninggal tuh. Tuh dikasih tahu sama Bang Is lewat chat kan, itu kejut lah Bang Is. Ih masa iya. Nah Bang Is yang mengetahui hal itu jadi agak tertarik, agak penasaran juga Wak. Aku juga pengen tahu Nadia, apa betul nih di luar negeri, which is di kota Konya ini betulan ada dukun nih. Kayak mana cara kerja dukun Konya nih? Penasaran juga Bang Is. Bang Is malah bilang, oh ya udah aku turut prihatinnya dengan apa yang terjadi sama kau. By the way, aku boleh ikut nggak ke tempat dukun itu? Aku juga mau lihat. Kata siapa? Kata Bang Is. Yisman dibolehkan ya? Oh ya udah boleh lah nanti ya. Aku ajak temanku juga nanti sore kami jemput kau di hotel, katanya. Oke, sampai ketemu. Boleh aku ikut. Boleh Wak. Ada lah tuh kan. Singkat cerita, akhirnya bus yang mereka naik ini pun sampailah di kota Konya. Sesampainya di sana, Bang Israfil langsung menuju ke mana? Ke hotel tempat dia menginap. Dia lanjutkan pekerjaannya dan segala rupa. Lalu ketika sore tiba, Yisman ini akhirnya nelpon lah Bang Is. Dia bilang, halo Is, aku udah di lobi. Kita berangkat sekarang ya Is, kata gitu. Oh ya bentar aku turun, kata gitu. Nah sesampainya di lobi, Bang Is ketemulah sama Yisman dan juga seorang laki-laki. Nah laki-laki ini kawannya si Yisman Wak, namanya Esen. Mbak Is
Yismen dan Mas Esen. Bukan Esan ya, Esen. Dan setelah ngobrol dikit-dikit nih basa-basi gitu kan, kenalan, mereka pun akhirnya berangkatlah menuju ke rumah si dukunnya dengan mengendarai mobilnya si Esen. Perjalanan mereka pada saat itu lumayan lama, wah, jauh kali menuju ke rumah dukun ini. Mereka melewati banyak kebun, ada kebun jagung, ada kebun labu, pokoknya jauh lah ke sana tuh berjam-jam. Dah lah tuh, singkat cerita, sampailah mereka di rumah si dukun ini. Pada saat itu Wak Yismen sama si Esen ini lebih duluan masuk gitu kan. Sementara Bang Is ini diminta menunggu dulu di luar. Dan nunggulah Bang Is bentar di luar. Terus gak lama kemudian si Mas Esen ini balik lagi sembari memberikan isyarat kepada Bang Israfil untuk yalah masuk gitu. Nah, dalam hatinya Bang Is, oh si dukun ini berarti bolehin aku buat masuk nih. Soalnya kan tadi yang masuk duluan mereka berdua. Bang Is disuruh tunggu di luar kan. Nah, ini Bang Is disuruh masuk berarti dukun ini ngizinin nih gitu kan. Nah, sesaat sebelum Bang Is masuk ke dalam ruang praktek itu, dengan berbisik Mas Esen ini bilang, apapun yang kau lihat di dalam nanti, jangan kau ngomong apa-apa ya. Ingat ya, jangan berbicara apa-apa, apapun yang kau lihat nanti. Menanggapi hal itu, Bang Israfil cuman, oke, kata gitu, ngangguk aja. Nah, sesampainya di dalam rumah si dukun ini, Bang Israfil akhirnya tahu kalau dukun yang mereka temui oleh Yismen ini adalah seorang wanita tua. Dan untuk selanjutnya kita sebut aja lah dukun ini dengan sebutan si nenek ya. Mereka berhadap-hadapan lah itu dengan si nenek kan, Wak. Lalu nggak lama kemudian kelihatan Yismen ngasihlah foto suaminya ke si dukun ini. Setelah menerima foto suaminya, si nenek langsung menutup wajahnya dengan kain hitam. Dan disitulah ritual pun dimulai. Ketika ritual dimulai, Wak, Bang Is itu bisa melihat si nenek ini tiba-tiba ngambil burung gagak, seekor burung gagak. Dengan gerakan cepat si nenek langsung dibelahnya dada burung gagak tuh, diambilnya hati burung gagak tuh, dimasukkannya lah ke dalam sebuah wadah kecil lah. Tas. Habis itu nenek ini pun langsung menulis sebuah simbol aneh di atas wadah itu. Habis itu dibaca mantra-mantra kan asyhadu katanya, dan wadah yang berisi hati burung gagak itu pun langsunglah dibakar. Sampai situ aja. Ritual berikutnya nenek ini ambillah sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami gitu, dan foto mendiang suaminya Yismen itu ditempelkannya lah di boneka tuh. Habis itu diapain ya, Wak? Diambilnya darah gagak tuh, dilumurinnya lah di sana. Sampai situ aja, Wak, belum selesai. Pada saat itu juga kalian tahu apa? Si nenek ini juga tiba-tiba meminum si darah gagak itu dan meminta Yismen, nah silakan kau minum juga. Diminum sama Yismen, diminum. Udah selesai tuh ritual keberapa, ketiga kayak ya. Udah selesai kayak gitu, si nenek ini menyuruh si Yismen untuk mengganti pakaiannya dengan kain merah yang memang sudah disediakan di situ. Digantilah sama si Yismen kan. Pas diganti tuh nenek pun baca lagi mantra-mantra. Setelah selesai baca-baca mantra, nenek ini tiba-tiba berteriak dia gitu ke arah si Yismen. Cepat kemari kata gitu, pakai bahasa sana lah. Yismen langsung buru-buru menghampiri si nenek dan langsung berbaring tepat di sampingnya, dikasih isyarat sini, suruh tiduran dia. Udah si Yismen tiduran, nenek itu pun ikut berbaring di sebelahnya si Yismen, samping-sampingan nih. Dan tidak lama kemudian tubuh mereka ini ditutup menggunakan sehelai selimut tipis. Bang Is nggak tahu tuh apa yang dilakukan di dalam selimut itu antara Yismen sama si nenek. Yang jelas mereka ditutupin lah gitu sama selimut kan, Wak. Bang Is perhatikan aja, diam gitu. Oh, dia diam sesuai instruksi dari Esen tadi. Pokoknya apa yang kau tengok udah kau diam aja. Di dalam hatinya Bang Is yakin bahwa praktek perdukunan ini pasti ini ada kaitannya sama jin dan setan lah gitu kan. Dan hal itu tidak membuat Bang Is takut sebenarnya, Wak. Hanya saja dia nggak mau setan ataupun jin yang sedang datang selama ritual itu nantinya malah ngikut aku. Dan aku nggak mau. Alhasil untuk melindungi diriku sendiri, Bang Is pun mulailah baca-baca ayat kursi dalam hatinya ya kan. Dia baca dalam hati itu, dalam hati ya. Dan kalian tahu tiba-tiba aja si nenek itu yang tadi dalam selimut kan ketutup semua matanya nih. Pas Bang Is baca ayat kursi nih, Wak, si nenek itu langsung dilongokkannya, kepalanya keluar dari selimut tuh, langsung ditatapnya ke siapa? Ke Bang Israfil. Langsung tuh dia buka, terus langsung ditunjuknya, diacungkannya jari telunjuknya ke arah siapa? Ke arah Bang Is. Terus jari telunjuknya nih, Wak, digoyang-goyangan ke kiri ke kanan. Kayak gitu, masih dengan sorot mata yang tampak marah. Si nenek ini seolah-olah bilang, stop, diam kok, jangan kau baca apa-apa, stop, berhenti kau sekarang kayak gitu. Tapi gak sambil ngomong, dia cuma gini kan Bang Is. Padahal Bang Is baca doa dalam hati itu kan, kok nenek ini bisa tahu? Di situ lah mulai deg-degan jantung aku tuh. Pertama aku nggak takut tuh, langsung refleks berhentilah aku berdoa dalam hati. Tapi di situ Bang Is tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus berzikir di dalam hatinya kan. Ya udahlah, oke, baik, tahu dia nih. Dah kan, singkat cerita setelah nenek dan Yismen itu selesai melakukan ritual yang terakhir yang ada di dalam selimut itu, nenek pun langsung menyuruh Yismen untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang memang sudah disiapkan di sana.
Dan sesaat setelah si Ismen masuk ke dalam kamar, nenek menyuruh Esen sama Bang Is ini udah kau keluarlah kau bentar. Karena mungkin si nenek ini ngerasa bisa jadi aja Bang Is ini bisa mengganggu ritual yang akan dilakukan selanjutnya gitu loh. Karena kan tadi sempat mengganggu tuh. Nah Bang Is yang memang udah nggak nyaman dengan segala ritual itu tentu ya dia lega-lega aja disuruh keluar kan. Tapi di sini yang membuat dia keheranan adalah di saat yang bersamaan juga dia dengar Yismen itu lagi nangis. Nangis sesenggukan kali lah di dalam kamar tuh. Dan selain itu Bang Is juga bisa dengar Yismen sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Nah karena penasaran sesampainya di luar kan diusir berdua nih sama Bang Esen kan. Si Bang Is ini nanyalah ke si Esen. Aku dengar tadi si Yismen nangis, dia kenapa? Apa yang terjadi dalam kamar tuh? Gak apa-apa dia sendirian dengan dalam kamar tuh. Dengan enteng waktu itu si Esen jawab gini, itulah ritualnya udah selesai. Nah sekarang suaminya Yismen sudah datang. Yismen akan menginap di dalam kamar itu selama 3 hari bersama suaminya, kata si Esen. 3 malam Wak, mau ngapain aja nanti mereka di dalam kamar tuh selama itu? Ya apa aja, mungkin Yismen akan menyelesaikan masalah penting yang katanya belum selesai itu, atau mungkin urusan lain ya entahlah, aku juga nggak tahu gimana pastinya. Tapi yang jelas mereka juga pasti akan melakukan hubungan tanda kutip selayaknya suami istri, kata si Esen. Enteng aja Esen ngomong kayak gitu. Nah kan suaminya udah meninggal, dia nanti berhubungan sama siapa tuh, kata si Bang Is dalam hatinya. Tapi ya udahlah, Bang Is karena orang baru di situ karena aku pun memilih untuk tidak berkomentar apa-apa. Waktu di luar, waktu udah selesai ngobrol sama si Esen kan, Bang Is ini menundukkan kepalanya ke bawah Wak. Kebetulan pada saat itu di tempat dukun ini lagi gerimis sehingga tanah di sekeliling rumahnya dukun itu jadi sedikit becek. Hal itulah yang membuat sepatunya Bang Is ini agak kotor gitulah, terkena lumpur. Kenampak sama Bang Is tuh, kotor sepatu aku. Wah ini kalian ingat baik-baik bagian sini ya. Sepatunya Bang Is kotor gara-gara terkena lumpur, gara-gara di sana hujan becek ya. Ingat bagian sini tolong. Lanjut. Nah karena pada saat itu Yismen masih ada urusan tanda kutip dengan suaminya tanda kutip itu juga, alhasil Bang Is sama si Esen ini pun baliklah duluan ke Konya. Memang kayak gitu sih, Yismen ditinggalin, nanti dijemput lagi lah mungkin sama si Esen kan. Nggak mungkin aku tunggu di sana 3 hari kanan, orang aku juga ada kerjaan. Nah baliklah sama si Esen. Pas mereka masuk dalam mobil, Esen pun mengantarkan Bang Is balik ke hotel. Di sepanjang perjalanan pulang itu mereka nggak banyak ngobrol Wak. Bang Is ini lebih sering diam karena dia itu masih mencoba mencerna apa saja yang baru aku lihat tadi gitu kan. Dia cuma ngebatin, oh ternyata di Konya nih betulan ada dukun ya. Oh kayak gitu ya cara kinerja dukun dekat Konya nih ya. Oh gitu-gitulah. Saking fokusnya berpikir Bang Is ini sampai nggak kerasa kalau mobil yang sedang mereka naiki ini ternyata sudah sampai di hotel ya. Perjalanan pulang yang mereka tempuh dari rumah si nenek dukun sampai ke hotel tuh paling cuma 20 menit. Nah singkat kali, padahal tadi waktu berangkatnya kerasa berjam-jam kan. Wah ini tuh balik paling 20 menit. Kok cepat kali Wak nyampe ya, apa cuma perasaan aku aja nih. Karena nggak mau ambil pusing, Bang Is ini pun segera langsung berpamitan dengan Esan dan buru-buru masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Nah ketika Bang Is ini sudah membaringkan badannya di kasur untuk beristirahat itu Wak, disitulah sebuah keanehan terjadi juga nih di hotelnya. Tiba-tiba aja pada saat itu Bang Is ini mendengar ada suara perempuan lagi bersenandung dalam hotel tuh. Tadinya Bang Is mikir, oh itu mungkin suara yang berasal dari klub-klub di sekitar hotel tuh lah. Tapi anehnya suara yang didengar sama Bang Is ini macam nggak ada jeda Wak, nggak ada suara ambil napas panggilan. Perempuan itu terus bersenandung tanpa henti, tanpa ada jeda sepanjang malam dan baru berhenti ketika masuk subuh. Dia tidur ya bentar kan tuh bangun-bangun sholat subuh, kok masih ada juga suara perempuan ini. Nah itu keanehan pertama kan Mbak. Keesokan harinya Bang Is pun lanjutlah lagi bekerja seperti biasa karena kan dia ke Konya tuh untuk bekerja kan. Pada saat itu Bang Is ini lagi ada meeting dengan salah satu perusahaan di sana dan baru selesai sekitar jam 5 sore lah. Setelah meeting selesai Bang Is lanjut lagi balik ke hotel. Sesampainya di hotel dia sempat buka laptop bentar tuh, dia kerja bentar lah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang lain. Alhamdulillahnya sepanjang hari itu semua berjalan normal-normal aja. Yismen juga nggak ada kabar, si Bang Is juga nggak ada mikirin Yismen, orang dia sama urusan masing-masing lah gitu kan. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam di hari kedua ini Bang Is lagi-lagi mendengar ada suara perempuan yang bersenandung tanpa jeda tuh. Di situ perasaan Bang Is ini mulai agak campur aduk. Selain ketakutan, Bang Is ini juga merasa agak kesal juga sama suara perempuan ini gara-gara ganggu istirahat dia. Akhirnya di dalam hati Bang Is nyeletuk, suara ini lagi. Nyanyilah aku terus. Aku nak tengok seberapa lama kau ni kuat bernyanyi, seberapa lama kau kuat bikin aku takut. Nah, tepat setelah Bang Is nyeletuk hal itu dalam hatinya, tiba-tiba terdengarlah jendela kamar dia tuh macam lagi ada yang ngetuk, tok dari luar. Dan FYI kamarnya Bang Is ini ada lantai 3 diketok di jendela dari luar, tok.
Coba diabaikan dulu sama Bang Is kan. Tapi makin diabaikan, lama-kelamaan suara tuh makin terdengar kencang. Wah kencang kali, sampai jendela tuh tampak bergetar katanya. Akhirnya dengan keberanian yang ada, Bang Is pun berjalanlah mendekati si jendela itu. Sambil baca doa di dalam hati, dengan cepat Bang Is pun langsung menyibak horden jendela itu. Waktu dibuka, ada siapa-siapa. Sempat tuh Bang Is buka jendelanya, dia celingak-celingak ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan. Nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika pandangannya Bang Is ini tidak sengaja tertuju ke bawah, ke arah depannya hotel tuh, disitulah tanpa sengaja Bang Is lihat siapa? Lihat si Esen, kawannya si Yismen, Mas Esen tadi tuh. Refleks Bang Is langsung teriak lah, "Hei Esen, kok ngapain di situ malam-malam ha?" Kata gitu. Esen pun dongaknya kepalanya ke siapa, ke Bang Is. Aduh, tataplah mereka di lantai 3 dan bawah tuh kan. Dan setelah itu sambil terus menatap Bang Is, ini nih. Sambil terus menatap Bang Is, tiba-tiba Esen ini dia lompat ke dinding, dia merayap naik ke arah kamar sih, ke arah kamarnya Bang Is tuh, merayap tuh ngeliat. Astagfirullah, setan kata Bang Is kan. Dia tutup horden, dia tutup jendela, tutup horden, langsung balik lagi ke kasur. Dan di saat yang sama suara perempuan yang bersenandung itu balik terdengar lagi. Aduh, merinding terbayang sama aku. Oh, ini dah nggak iya. Makin ketakutan Bang Is kan. Bang Is pun segera langsung ngambil Al-Quran. Dia mulai ngaji situ kan. Udah nggak betul tuh, masih ada juga tuh suara-suara bersenandung tuh. Bang Is langsung menguatkan dirinya dengan membaca ayat suci Al-Quran, karena dia tahu bahwa Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan pertolongan dan tidak ada kuasa lain yang bisa melawan kuasanya Allah. Itulah dalam hatinya Bang Is kan. Bang Is terus berdoa semoga siapapun sosok yang sedang mengganggunya ini bisa segera pergi. Dan alhamdulillahnya suara perempuan yang bersenandung itu pun berangsur-angsur menghilang, Tapi tepat sebelum suara itu betul-betul lenyap, Bang Is ini lagi-lagi dibuat shock ketika dia mendengar ada suara yang berbisik di telinganya. Suara itu berbicara dalam bahasa Turki. Dia bilang apa? Lupakan, hapuskan, lupakan, hapuskan, lupakan, hapuskan. Itu terus berulang-ulang. Dia sambil baca Quran tuh ada suara itu, barulah hilang suara cewek bersenandung tuh. Setelah suara bersenandung itu hilang, Bang Is masih agak deg-degan juga kan. Masih, oh iyalah, kalian bayangin aja jadi dia macam mana. Gegara masih ketakutan itu, akhirnya Bang Is pun memutuskan untuk turun ke lobi untuk bisa menenangkan diri lagi. Nah, supaya bisa lebih rileks lagi, Bang Is ini pun sempat membeli kopi dulu tuh di bawah. Dia minum kopinya sambil duduk-duduk santai di lobi hotel. Nah, secara bersamaan ternyata di lobi itu ada beberapa petugas kebersihan yang sedang memperbaiki sebuah lampu yang ada di lobi. Mati lampu tuh. Dan ketika si petugas ini mau memeriksa apakah lampunya ini masih bisa nyala apa enggak, tiba-tiba meledak pula lampu tuh. Kejadian pun cepat kali. Nah, dia gegara, aku ada di situ. Refleks aku pun langsung nutupin wajah aku kan, gegara takut nanti pecahan lampu tuh kena muka. Ini bukan lampu kecil lampu besar, lampu kat lobi. Dan beberapa saat kemudian Bang Is pun membukalah wajahnya kembali untuk melihat gimana nih kondisi sekitarnya kan. Tapi di sini bukannya melihat suasana lobi hotel, di momen itu Bang Israfil ini justru mengalami sebuah peristiwa yang ini udah mulai di luar nalar itu. Ini plot twist ada di sini. Kalian tahu kan? Pecah. Waktu dia buka apanya lagi, yang dilihat pertama kali sama Bang Is adalah seorang perawat yang sedang mencoba memeriksa keadaannya. Mana anehnya nih Nadia, dengar dulu. Selain itu, pandangan matanya Bang Is ini juga tidak sengaja melihat ada ambulan yang lagi terparkir. Di situ Bang Is mikir, oh mungkin tadi aku cedera waktu lampu di lobi itu meledak. Walaupun kok ya bisa cepat kali aku tiba-tiba ada dalam ambulan nih. Dan sesaat setelah berpikir demikian, Bang Is tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal lah. Ini dia. Sebentar dulu. Tadi kan aku ada di mana? Lobi hotel kan. Kenapa ini tiba-tiba aku ada di ambulan? Ini aku lagi di mana nih sebenarnya? Ya kan? Dengan panik, Bang Is pun langsung lebih fokus lagi menatap ke sekelilingnya. Dan bisa kalian tebak pada saat itu Bang Is lagi ada di mana? Mana? Di kamarnya Nadia? Tidak. Bang Is tiba-tiba sudah berada di Terminal Bus Kota Gaziantep. Terminal Bus Kota Gaziantep, kota pertama sebelum ke Konyanya, di tempat yang sama ketika dia sedang menunggu bus keberangkatan menuju ke Konya. Aduh, merinding. Settingnya betul-betul sama persis Nadia. Sama persis pada saat aku mau berangkat ke Konya beberapa hari yang lalu. Nah, terkejut nggak kalian? Bahkan yang lebih mengejutkan lagi nih, masih ada yang lebih mengejutkan lagi ketika Bang Is melongok ke sampingnya. Beberapa meter dari situ dia melihat ada seorang perempuan sedang berdiri seperti sedang menunggu bus. Perempuan itu adalah seseorang yang sangat-sangat familiar kali bagi Bang Is. Siapa dia?
Yisman. Ada Yisman di situ. Bang Is masih tepaku tuh dia nengok Yisman. Yisman? Tapi Yisman nggak lagi nengok dia, Wak. Nah, seolah sedang menyadari ada seseorang yang lagi natap si dia. Barulah si Yisman ini tiba-tiba noleh dia ke arahnya Bang Is. Kayak gini. Senyum dia, Wak. Gitu. Nggak bisa pergi Yisman nih. Begini, Wak. Menyisakan Bang Is yang masih terbengong-bengong menatap kepergian si Yisman. Kok aku ada di Gaziantep? Waktu itu pun aku udah mau nyusul lah, dia mau aku susul si Yisman itu kan. Tapi di sana seorang tenaga medis dengan sigap langsung menarik tangannya Bang Is, bilang, Pak, jangan kemana-mana dulu. Kondisi Bapak ini masih belum stabil. Udah yuk Pak, sebaiknya sekarang kita ke rumah sakit dulu ya, katanya. Waktu mau disusul nggak bisa ditahan sama siapa ini kan. Bang Is yang masih kebingungan dengan ini pun akhirnya ya udahlah, dia cuma ngangguk mengiyakan aja. Dia pun masuklah ke dalam ambulan. Pergilah dia bersama si petugas medis itu ke rumah sakit. Nah, di perjalanannya menuju ke rumah sakit, wah, Bang Is ini pun nanya, ini sebenarnya ini aku kenapa nih? Dia tanya ke petugas tadi. Nah, mendengar pertanyaan itu, petugas tadi jawab, Pak, tadi kata saksi mata, waktu Bapak lagi duduk sambil nunggu bus datang, tiba-tiba ada perempuan ODGJ, Pak, pukul kepala Bapak dari belakang. Padahal perempuan itu udah tua loh, Pak. Tapi pukulannya kencang kali sampai Bapak pingsan. Makanya sekarang Bapak harus segera dibawa ke rumah sakit, takut kenapa-napa nanti kepala Bapak, katanya gitu. Nah, jawaban dari petugas medis itu pun bikin Bang Is kebingungan lah. Ada bingung, ada leganya juga aku Nadia. Kenapa? Karena waktu itu Bang Is mikir, oh berarti semua kejadian yang sudah aku alami itu ya udah itu cuma mimpi aja mungkin itu. Mulai dari dia kenalan sama Yisman, ketemu si nenek, melihat ritual si nenek, nengok teror sosok merayap dekat tembok hotel tuh berarti cuma mimpi aja. Walaupun kenapa kok nyata kali, tapi berarti itu mimpi. Orang aku masih di Gaziantep kok belum berangkat ke Konya. Berarti di sini sebenarnya aku belum sempat sampai ke Konya. Dan barangkali ketika pingsan tadi itu, disitulah aku sempat koma sesaat terus bermimpi yang macam-macam. Itulah yang ada dalam dugaannya Bang Is. Di sini berarti Bang Is mikir, aku belum sampai di Konya, aku pingsan, aku mengalami hal itu di dalam mimpiku karena aku udah habis ditepuk dari belakang sama si perempuan ODGJ tadi, ya kan? Sampai situ ya kan? Oke, nggak apa-apa. Aku belum nyampe Konya, aku akan dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sampailah di rumah sakit kan. Sesampainya di sana, Bang Is langsung dibawalah masuk dengan menggunakan kursi roda. Lalu, seorang petugas medis pun menyerahkan sepasang sepatu sama sama Bang Is. Petugas itu bilang, Pak, ini Pak sepatu Bapak tadi sempat copot karena kan Bapak pingsan. Dan ketika menerima sepatu itu, disitulah jantung aku berdetak kencang kali Nadia. Kenapa? Karena di situ Bang Is melihat sepatunya sudah dalam keadaan berlumpur. Padahal perjalanan dari hotelnya di Gaziantep menuju ke terminal bus itu jalannya kering, nggak ada hujan sama sekali. Satu-satunya tempat berlumpur yang dia datangi ketika hujan adalah rumahnya si nenek dukun tadi itu. Ingat bagian ini kan? Nah, kalau kedatangan aku ke rumah si nenek dukun tadi itu cuma mimpi, terus kenapa sekarang sepatu aku nih betulan berlumpur Nadia? Bingung gak kalian di sini? Kenapa nih? Kenapa berlumpur ya? Kok bisa? Belum selesai lagi, Wak, belum. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba masuklah telepon dari rekan kerjanya Bang Is yang ada di Konya. Bang Is langsung angkat, halo Pak, mohon maaf Pak, saya belum bisa datang ke Konya tepat waktu sesuai jadwal. Saya masih di Gaziantep nih Pak, saya mengalami sedikit kecelakaan. Sekarang saya lagi di rumah sakit, mohon maaf Pak ya, saya terlambat, kata si Is ke rekan kerjanya itu. Mendengar ucapannya Bang Is, Wak, tidak lama kemudian rekan kerjanya ini tiba-tiba bilang, nah inilah dia plot twist dalam plot twist ya. Rekan kerjanya bilang, astaga, jadi sekarang Pak Is lagi di rumah sakit. Semoga kondisi Bapak cepat membaik ya Pak ya. Kabari saja saya setelah Bapak sehat. Tapi mohon maaf nih Pak sebelumnya, saya nggak paham apa yang Pak Israfil katakan tadi. Kenapa Pak Israfil bilang tidak bisa sampai di Konya tepat waktu? Kita sudah bertemu loh Pak, kita sudah sempat meeting. Tadi tim saya ngirim beberapa berkas penting ke hotelnya Pak Israfil yang ada di Konya. Tapi mereka bilang, Bapak udah check out jam 1:30 pagi. Kenapa buru-buru kali Pak, jam 1:30 pagi Bapak check out? Lagi ada urusan mendesak po di Gaziantep, kata si rekan kerja itu, Wak. Merinding lah kan? Lain merindingnya kan? Apa nggak langsung terdiam Bang Is di situ? Hah? Kayak gitu kah kisahnya? Kenapa rekan kerjaku bisa ngomong kayak gini nih? Atau kalau memang betul aku ke Konya, jadi semua ini bukan mimpi nih. Dan untuk memastikan hal itu, Abang Israfil pun segera langsung memeriksa beberapa barang bawaan aku Nadia. Dan ternyata betul di dalam tasnya ada beberapa dokumen penting dari rekan kerjanya di Konya pada saat mereka meeting kemarin. Lalu ketika Bang Israfil melihat riwayat transaksi dari HP-nya, di situ memang juga sudah terlihat jelas bahwa Bang Is ini sudah melakukan beberapa kali transaksi
lagi di Hotel Konya. Dan yang paling bikin Bang Israfil bingung adalah nomor HP-nya Yisman juga masih tersimpan di HP-nya. Hanya saja isi chat antara Yisman dan juga Bang Is mendadak terhapus, nggak ada. Dan ketika Bang Israfil mencoba menelpon nomor Yisman, ternyata nomor itu udah nggak aktif. Bingung nggak lo? Sama, menyadari semua kejanggalan ini lagi dan lagi untuk kesekian kalinya Bang Israfil hanya bisa terbengung. Dia masih belum bisa mencerna apa yang sedang menimpanya pada saat itu sampai sekarang. Wah, apakah itu mimpi? Apakah itu nyata? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ya Allah. Oke, wah, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Bang Israfil pada saat sedang bekerja di Turki. Sampai sini kalian paham kan kenapa aku bisa bilang cerita ini ada plot twist besar? Ya itulah dia, wak. Bahkan sampai sekarang Bang Israfil pun masih kebingungan setiap kali dia mengingat kejadian itu. Bang Is tuh masih bertanya-tanya sampai sekarang, itu tuh betulan atau mimpi itu? Tapi kalau cuma mimpi, kenapa bisa ada banyak bukti yang menunjukkan kalau ini semua memang nyata? Atau mungkin saja ini adalah settingan dari si nenek dukun tadi yang sengaja ingin membuat Bang Israfil ini lupa dengan ritual itu. Dan mungkin juga perempuan ODGJ yang memukul Bang Is di terminal itulah si nenek itu. Ada banyak kali kemungkinan yang bisa terjadi. Wah, aku juga sangat-sangat penasaran, ingin tahu juga nih pendapat kalian kayak gimana. Bang Is tuh nggak dapat jawabannya sampai sekarang doa. Bang Is aja nggak tahu, apalagi kita ya kan. Tapi cobalah kalian kasih pencerahan dikit buat Bang Is nih. Pertanyaannya, kenapa dia tiba-tiba bisa balik lagi ke terminal Gaziantep itu? Hah? Terbangunnya di situ, orang dia tutup matanya gara-gara lampu lobi meledak. Buka mata dia udah ada di ambulan terminal Gaziantep. Tidak terjawab ini. Beda kan ngerinya kan, KHW internasional ini baru dari Turki nih. Bersabar aja lah kalian, series KHW internasional lagi kami susun ya. Semoga secepatnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.